Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom pasca aksi mogok yang dilakukan sejumlah nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara. Kondisi pelabuhan Muara Baru terpantau kondusif. Tulisan dan bendera yang berisikan nelayan berduka pun sudah tidak tampak. Juru bicara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Wahyu Muryadi mengatakan peraturan pemerintah terkait peningkatan penerimaan negara bukan pajak tidak akan dibebankan kepada nelayan kecil. Seperti inilah kondisi salah satu kapal yang sempat menjadi bukti protes para nelayan di Pelabuhan Muara Baru. Bisa dilihat tulisan protes memang sudah ditutup, namun aktivitas di Pelabuhan Muara Baru salah satunya di kapal ini belum berjalan normal. Dan sebagai informasi bahwa peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 terkait penerimaan negara bukan pajak ini hanya berlaku untuk objek atau nelayan yang memiliki ukuran kapal di atas 30 gross ton. Dan yang untuk 5 gross ton atau nelayan kecil tidak diperuntukkan atau tidak dikenakan peningkatan PNBP. Sebelumnya, sejumlah nelayan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara masih melakukan mogok kerja dan ikat kapal pada Kamis 30 September 2021. Aksi mogok kerja dan ikat kapal ini merupakan bentuk protes penolakan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang kenaikannya mencapai 600%. Hal ini dianggap memberatkan karena nantinya dari hasil tangkapan nelayan dengan kategori kapal di atas 30 gross ton atau kapal besar, hasil tangkapannya akan dikenakan PNBP 5-10%. Para nelayan merasa keberatan karena di tengah pandemi penghasilan mereka menurun hingga 50%. Sementara peraturan pemerintah yang baru menuntut mereka membayar PNBP yang meningkat hingga 600%. Karena selama kita pandemi aja kita udah harga ikan kita udah berturun, apalagi ditambah dengan Kepmen Menteri yang kemarin menambah berat kita lagi. Karena kita hanya bisanya ikan tadinya kita bisa ekspor hanya untuk lokal saja, sedangkan lokal stok ikan kita udah berlebih. Dan itu menyebabkan harga ikan yang seharusnya ini jadi berkurang. Menanggapi hal tersebut, juru bicara KKP Wahyu Muryadi mengatakan aturan baru soal PNBP di sektor perikanan tidak menjadikan nelayan tradisional objek pungutan. Ada skema yang mau diterapkan, yaitu skema pungutan pasca produksi. Ya, jadi pungutan bukan untuk pungutan KKP, pungutan untuk negara, pungutan yang menjadi penerimaan bukan pajak. Jadi ini juga saya mau luruskan, bukan pajak ya, penerimaan negara bukan pajak. Itu beda pungutannya. Jadi ini hanya dikenakan ketika Anda berhasil menangkap sumber daya ikan kita yang melimpah ruah itu nanti setorkan untuk negara, katakanlah jumlahnya antara 5 sampai dengan 10%. Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 sudah berlaku mulai pertengahan September. Ia menjelaskan nantinya dengan aturan ini nelayan kecil tidak akan diminta pungutan apapun. PNBP perikanan tangkap hampir sama dengan aturan sebelumnya, yaitu PP nomor 75 tahun 2015. Bedanya aturan baru ini menggunakan metode pasca produksi dengan jenis ikan dan produktivitas sebagai ukuran. Kisaran PNBP 5 hingga 10% tergantung ukuran kapal dan hasil tangkapan. Novanaya Antaka, Daud Thompson, Jakarta. Sejumlah nelayan di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak peraturan pemerintah nomor 85 tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kemudian menuai polemik. Para nelayan ini mengeluhkan bahwa aturan tersebut akan membuat beban mereka semakin berat di tengah penurunan tangkapan yang bahkan mencapai 50% dalam 2 tahun terakhir. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wahyu Muryadi yang merupakan juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selamat sore, Mas Wahyu. Ya, selamat sore. Iya, selamat petang, Mas Wahyu. Dan ini kita juga sudah terhubung dengan Yusuf yang merupakan nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara. Baik. Saya akan ke Pak Wahyu terlebih dahulu. Pak Wahyu, ini kemudian menuai polemik aturan dari PP 85 tahun 2021. Meskipun tadi sudah disebutkan bahwa ini tidak termasuk dalam pajak, tapi di saat sektor lain melonggarkan
tapi justru kenaikan tarif PNBP ini diterapkan di sektor kelautan dan perikanan. Apa sebenarnya urgensinya menerapkan hal ini di sektor perikanan? Iya, sebentar. Ya, makasih Maifri, selamat petang. Jadi sebenarnya prinsip yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan penerbitan PP nomor 85 tentang PNBP ini adalah tetap yang namanya keadilan bagi semua. Keadilan bagi pelaku usaha, keadilan juga bagi negara. Ya. Nah, berangkat dari teguran dari PPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan itu memberikan teguran pada kami bahwa selama ini pungutan hasil perikanan itu didasarkan pada harga patokan harga ikan (HPI), harga patokan ikan yang dibikin kira-kira lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, itu harus direvisi. Ya, kalau tidak nanti ada temuan. Jadi kalau KKP bikin aturan yang kira-kira tidak mengoreksi, tidak mematuhi apa yang dikatakan oleh BPK, nanti kita akan jadi masalah. Temuan itu ada problem hukum nanti. Untuk itu, memang setelah kami tinjau semuanya, maka harga patokan ikan itu memang masih berbasis pada perhitungan lama. Nah, kami hitung kemudian diperbaharui setelah mengecek semua data-data dari 124 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, yang kemudian kami dapat angka-angka rata-rata tertimbang seperti itu. Jadi rata-rata untuk tiap daerah, nanti disendirikan tiap musim juga ada ukuran-ukurannya. Walhasil semuanya ini adalah hitung-hitungan yang menurut data yang kami peroleh secara solid dan secara akurat. Maka kalau misalnya dari para pemangku kepentingan, para nelayan, pelaku usaha perikanan tangkap, yang ada yang merasa keberatan dengan tingginya angka patokan ikan itu versi KKP, kami membuka diri untuk silakan saja kirimkan kepada kami, ya, dengan disertai data, disertai nota, faktur yang bisa dipertanggungjawabkan secara laporan keuangan. Itu nanti kapan akan pertimbangkan untuk kemudian koreksi. Baik. Tapi beri waktu ini sampai dengan 2 minggu ke depan. Tapi masalahnya data yang sudah masuk ke kami adalah masuk berdasarkan hitung-hitungan di atas yang coret-coretan aja. Nah, itu kan nggak bisa dijadikan dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, ya kan? Mas Wahyu, tapi yang dalam perlu juga proses saya koreksi, Mbak, yang kemudian protes-protes yang katanya nelayan itu, ini mungkin perlu dijernihkan, karena PP nomor 85 itu tidak mengarah pada nelayan kecil atau nelayan berskala kecil, nelayan tradisional, nelayan lokal, enggak. Jadi untuk nelayan kapalnya yang one day ship, one day fishing yang di bawah 5 GT atau maksimal sampai 5 GT itu tidak kena. Tidak kena. Baik. Nah, jadi makanya pertanyaan saya itu nelayan yang mungkin yang dimaksud adalah nelayan grup dari perikanan tangkap. Baik, Mas Wahyu. Terkait dengan hal itu, kita juga sudah terhubung ini melalui sambungan telepon dengan Yusuf yang merupakan nelayan di Muara Baru, Jakarta Utara. Selamat sore, Pak Yusuf. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Yusuf, ini tadi Pak Wahyu sudah jelaskan alasannya atau urgensinya akan menerapkan aturan ini. Dari sisi nelayan, kerugian apa sih yang sebenarnya ditakutkan dengan adanya penerapan PP ini? Dengan ditakutnya peraturan PP ini, dengan dimulainya demo di Muara Baru ya sungguh terasa nyata, Pak, bagi nelayan dengan satu yang seharusnya penjualan kita tidak segitu, tapi malah rendah gitu loh, Mbak. Berapa persen kemudian penurunannya? Ya mungkin hampir 100%, Mbak. Oke. Ini kan dari adanya penerapan aturan ini, sejumlah pihak atau asosiasi nelayan juga menyatakan akan ada pengeluaran bahkan mencapai sekitar 400%. Nah, Mas Yusuf sendiri menilainya benar terjadi seperti itu atau bagaimana, Mas? Ya,
menurut kabar kan dari yang saya dengar dari kawan-kawan saya juga itu hasil dari ikan yang kita peroleh yang tadinya 200 peti kemas itu ternyata menjadi 400 peti kemas yang tidak bisa dijual gitu loh Mbak. Alasannya? Alasannya ya dengan keputusan kementerian kemarin mengeluarkan itu ya jadinya harga ikan sungguh mempengaruhi hasil bagi nelayan itu Pak. Baik, Mas Yusuf perlu saya klarifikasi terlebih dahulu. Mas Yusuf berarti sehari-hari sebagai nelayan untuk kapalnya sebesar apa Mas? Untuk GT berapa ini? Kalau kapal saya GT 80 ke atas Mbak. 80 ke atas, berarti terdampak ya Mas ya dengan adanya aturan ini. Karena ini kan di atas GT 5. Berdasarkan tadi yang sudah Mas Yusuf sampaikan, Mas Wahyu, apakah ada tanggapan untuk menjawab tadi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Mas Yusuf? Kapal apa ABK? Halo? Halo? Halo, ya Mas Yusuf. Milik kapal atau Baik, anak buah kapal, ABK? Mas Yusuf dalam hal ini sebagai nelayan ya Mas ya? Industri perikanan, tangkap. Hah? Iya. Kalau 80 GT bukan nelayan itu namanya. Apalagi 80 GT ke atas itu bukan nelayan. Baik, Mas Yusuf. Iya Mbak. Iya, boleh langsung dijawab pertanyaan dari Pak Wahyu tadi? Kalau saya memang bukan nelayan tapi jatuhnya memang saya ABK kapal tapi itu juga mempengaruhi kami Pak. Oh, kami itu tidak. ABK. Anda ABK. Pak Yusuf, Anda tahu nggak? Anda sudah tahu peraturannya kalau ini justru dibikin oleh pemerintah untuk adil, supaya adil bagi semua, termasuk adil bagi Anda sebagai ABK. Karena ABK dan pemilik kapal, ini selama ini modelnya kan sistem bagi hasil kan? Ya kan? Sistem bagi hasil. Ya kan? Nah, pemilik kapal berapa, nakoda berapa, ABK berapa. Ya kan? Nah, dari situ nanti Anda kan nggak tahu tangkapan kapalnya itu selama ini dapat berapa ton dari berlayar. Dibuka nggak semuanya? Nah, Kalau dari pengaturan yang baru ini, maka semua tangkapan hasil kapal-kapal ikan yang terkena objek PNBP akan dibuka. Jadi hitungannya adalah kalau Anda dapat tangkapan sebesar itu, maka persentasenya kenakan sebesar yang ditangkap. Kalau Anda dapat ikan ya nggak dapat apa-apa, nggak perlu setor PNBP. Nah, ini demi keadilan karena kita ini selama ini kan mengeruk hasil sumber daya ikan milik Tuhan ini yang dianugerahkan sebagai berkah untuk Indonesia. Tapi kita keruk sebanyak-banyaknya, dilala, ironisnya, ya uang kemudian yang disetorkan, bagian yang disetorkan, katakanlah kalau agama itu pajak, zakatnya, kepada negara itu kecil sekali. Dari 224 triliun tahun lalu nilai produksi perikanan tangkap, maka PNBP yang disetor itu hanya paling tinggi 600 miliar. Artinya cuma 0,02%. Nah ini kan nggak adil untuk negara, ya kan? Nah sebenarnya dengan sistem yang bagi hasil, yang sistem pasca produksi, pasca panen nanti ini akan menguntungkan semua pihak, lebih enak bagi nelayan, bagi ABK apalagi. Anda jadi tahu tangkapannya berapa, bagian saya berapa. Oh ya, Pak Wahyu, biasanya hal yang juga rata-rata semuanya adalah angkanya pada hasilnya adalah sama. Pungutan yang kemudian biaya yang membengkak yang dikeluhkan oleh para demonstran, para pengunjuk rasa itu adalah karena dari 0,02% yang disetorkan untuk negara selama ini sebagai PNBP, sekarang naik menjadi 5-10%. Jadi naik sekian ratus persen. Tapi ini untuk apa? Ini nanti hasil yang diperoleh sebagai PNBP akan ditarik oleh negara, oleh Menteri Keuangan, kemudian disalurkan kepada KKP untuk dikembalikan kepada KKP. Untuk apa? Itu dikembalikan kepada rakyat kecil, pada nelayan, pada semua. Iya, Pak Wahyu. Termasuk ABK itu asuransinya mau dihidupkan semua, ya kan? Jadi pelabuhan-pelabuhan yang selama ini pelabuhan ikan itu masih jadul-jadul yang masih dikelola seperti Wild West, ya kan? Masih barbar, nggak diatur dengan baik, baunya amis. Kemudian banyak keluhan dari pelabuhan perikanan itu sedimentasinya
membuat pendangkalan sehingga kapal susah merapat, itu semua akan dibenahi pakai duit ini gitu loh. Ya, Pak Wahyu, Karena kekhawatiran negara juga lagi susah, ya, baik. APBN terbatas kekuatannya, gitu Ya, loh. baik Pak Wahyu, kekhawatiran yang mungkin juga dikhawatirkan oleh ABK, nelayan dan juga semua pihak terkait yang ada di lapangan ini adalah bagaimana kemudian perencanaan yang sudah diatur lewat PP ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh mereka agar seperti yang tadi Pak Wahyu sampaikan kesejahteraannya bisa tercapai karena dikontrol nanti itu kan nanti kan katakanlah dari panen dipotong sekian persen untuk kapal yang ukurannya sampai dengan 60 GT itu cuma kena 5%. Di atas 60 GT sampai 1000 GT kena 10%. Itu sudah murah, sudah kecil. Oke. Gitu loh. Oke, Pak Yusuf, apakah kemudian hal-hal yang tadi dijelaskan oleh Pak Wahyu juga Anda sempat mendengarkannya atau sosialisasinya sudah dijalankan, Pak Yusuf? Kalau dari sosialitas mungkin bagi para kami ABK mungkin belum semuanya merasakan sosialitas itu, Mbak. Oke. Tapi kemudian kemarin juga beberapa waktu yang lalu sempat dilakukan protes ya oleh para nelayan. Ada pula mural-mural yang dituliskan, kemudian saya mendapatkan informasi bahwa ada tekanan juga ya yang diberikan atau dilakukan oleh sejumlah pihak pasca aksi yang Anda lakukan. Boleh Anda ceritakan bagaimana kondisinya? Kalau kondisi sekarang di Muara Baru memang sudah tidak seperti sebelumnya terjadi ini. Di sini sudah lumpuh total, tidak ada kegiatan sama sekali. Dan itu merugikan kami karena kami itu setiap harinya harus ada pendapatan. Oke, terkait dengan protes yang dilakukan dan mural yang dihapus, siapa yang menghapusnya, Mas? Kalau tentang mural yang menghapus itu kemarin itu kan dari pihak pemerintah, saya kurang tahu instansi mana yang terkait. Jadi Iya. Kami kan hanya bisa melihat karena kami hanya sebatas rakyat kecil, tidak bisa mengganggu istilahnya ya pemerintah untuk melakukan itu. Atributnya seperti apa yang kemarin datang ke sana, Mas? Kalau kami kemarin protes hanya atribut lewat bendera dan hanya tulisan yang saya tahu sih. Oke, yang kemudian diprotes ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Wahyu. Pak Wahyu, terakhir protes sudah dilakukan dan tadi mereka menyatakan juga ada beberapa yang mungkin belum mendapatkan sosialisasi tersebut. Apa kemudian upaya yang akan dilakukan oleh KKP untuk memastikan bahwa peraturan ini memang akan bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak, bisa inklusif dan manfaatnya bisa dirasakan bersama? Ya baik, terima kasih Maifri. Jadi saya patut prihatin kalau ternyata para pengunjuk rasa itu sebenarnya tidak tahu masalahnya apa. Mereka mungkin hanya ikut-ikutan atau disuruh oleh juragannya, pemilik kapal yang merasa terganggu dengan pasca produksi ini, ya kan? Yang sebenarnya juga pada akhirnya ini adalah untuk kebaikan bersama, itu lebih baik, lebih adil daripada pungutan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda tahu, Mevri, Anda mau urus izin kapal, baru perpanjangan izin kapal, CP ataupun SIKPI, itu kena ratusan juta, ya kan? 100 juta, 200 juta, ada 300 juta, ada yang bilang 400 juta. Nah ini untuk yang akan datang dengan pasca produksi, tidak ada lagi itu tarif untuk pendaftaran izin kapal itu. Praktis digratiskan, hanya cuma biaya admin yang tidak seberapa. Kemudian yang juga menjadi komplain sebenarnya di balik mereka ini adalah banyaknya pungutan-pungutan yang mempertinggi, yang membuat langitkan biaya-biaya mereka. Pungutan-pungutan yang mereka alami, ya, daratan sebelum berlayar, kemudian ketika berlayar di tengah laut, dan ketika melabuhkan ikannya di pelabuhan, daratkan ikannya di pelabuhan. Itu semua penuh dengan pungutan. Asosiasi banyak yang ketemu dengan kami, dari pelaku usaha maupun juga nelayan, yang mengeluhkan itu. Mereka ada dipungut sampai ada 4 sampai 6 kali pungutan. Ya. Nah ini semua di era yang setelah PP 85 ini, Pak Menteri menegaskan, Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berkali-kali menegaskan tidak ada lagi pungutan-pungutan tidak resmi, pungutan-pungutan liar tidak boleh jadi. Pun juga untuk angka-angka biaya pendaftaran untuk izin
pengurusan perpanjangan izin kapal tidak lagi dipungut. Terus kurang apa lagi, kan bagus. Baik, ya yang pasti yang diharapkan oleh semua pihak adalah bagaimana bisa memfasilitasi semua pihak dan aturan yang sudah disusun ini nanti penerapannya bisa benar-benar memihak kepada baik itu nelayan dan juga pihak-pihak terkait yang ada di sana. Kita sama-sama harapkan ya. Yang dibilang tidak Baik. masuk PP 85 kok. Oke. Ya jelas mihakan ke nelayan kecil, nggak ada masalah dengan nelayan kecil. Iya, Pak Wahyu, yang pasti dari aturan ini kita harapkan nanti monitoring dan evaluasinya bisa benar-benar berjalan. Dengan adanya kewajiban untuk berbagi bagi Baik, negeri ya. gitu loh. Terima kasih banyak Bapak Cuman Wahyu ini Muryadi. Disosialisasikan lebih banyak. Ya, baik. Sering Nanti lagi. sosialisasi ya kata Itu kuncinya. satu input yang penting. Baik, sosialisasi itu kata kuncinya bisa benar-benar dilakukan. Semoga aturan ini nanti bisa benar-benar memihak juga ya kepada pihak nelayan dan juga pihak-pihak terkait. Terima kasih banyak Wahyu Muryadi, juru bicara Kementerian KKP Republik Indonesia sudah bergabung. Kemudian sudah ada juga Yusuf yang merupakan ABK di Muara Baru, Jakarta Utara. Terima kasih semuanya untuk kedua narasumber saya pada sore hari ini. Terima kasih. CT Corp bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyelenggarakan program vaksinasi COVID-19, di mana jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Pfizer dosis ke-1 dan 2. Sentra vaksinasi CT Corp salah satunya bisa dilaksanakan di Transmart, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, di mana pendaftaran bisa dilakukan melalui kanal detik.com dengan alamat health.detik.com/vaksin CT Corp atau bisa scan nih QR code-nya berikut ini. Saya berikan waktu untuk Anda bisa langsung scan QR code-nya. Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dari CT Corp, grup induk CNN Indonesia pada program vaksinasi nasional. Pemirsa, pandemi ini bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semuanya wajib memakai masker, karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal serupa. Salam sehat. Hingga 2 Oktober, Satgas COVID-19 Jawa Timur mencatatkan hampir 70% dari 165 rumah sakit rujukan tidak memiliki pasien COVID-19 sama sekali. Simak informasinya usai jeda.